Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Tri Auliani dengan NIM 2432090001. Nah, saya berasal dari AK kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan bagian analisis profitabilitas. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada analisis profitabilitas menitikberatkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga bergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nah, dengan demikian, hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan seringkali digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas. Nah, analisis utama untuk profitabilitas antara lain yang pertama ada rasio penjualan terhadap aset, yang kedua ada tingkat pengembalian terhadap total aset, yang ketiga ada pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yang keempat ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, yang kelima ada laba bersaham biasa, dan yang keenam ada rasio harga terhadap laba, yang ketujuh ada dividen bersaham, dan yang terakhir ada dividen yield. Nah, kita bahas dari yang pertama ada rasio penjualan terhadap aset, di mana rasio ini merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan perhitungan rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total aset rata-rata. Nah, dalam perhitungan tersebut, investasi jangka panjang tidak dimasukkan karena investasi jangka panjang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional normal dan penjualan. Nah, selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap total aset, di mana tingkat pengembalian terhadap total aset ini mengukur profitabilitas total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset didanai. Dengan kata lain, ukuran ini tidak terpengaruh pada porsi aset yang didanai oleh kreditor atau pemegang saham. Nah, di mana perhitungannya adalah tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba neto ditambah beban bunga dibagi total aset rata-rata. Tingkat pengembalian terhadap total aset dihitung dengan menambahkan beban bunga ke laba neto, sehingga dampak dari apakah aset dibiayai dari kreditor atau pemegang saham dapat dieliminasi. Oleh karena itu, laba neto termasuk laba yang diperoleh dari investasi jangka panjang, maka total aset rata-rata termasuk total investasi jangka panjang dan juga aset operasional neto. Nah, tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional dihitung ketika terdapat jumlah laba dan beban yang besar yang berasal dari selain kegiatan operasional, di mana perhitungannya tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasi sama dengan laba dari kegiatan operasional dibagi aset untuk kegiatan operasional rata-rata. Nah, selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, di mana ini mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham. Nah, dengan perhitungannya tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasanya lebih tinggi daripada tingkat pengembalian terhadap total aset. Hal ini terjadi karena dampak dari adanya leverage, yaitu suatu keadaan ketika perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian investasi. Leverage dihitung dari selisih antara tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham dengan tingkat pengembalian terhadap total aset. Nah, selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, di mana ini mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Dengan perhitungannya, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Nah, pemegang saham preferen memiliki klaim atas laba di atas pemegang saham biasa, sehingga dalam perhitungan tersebut, dividen saham preferen akan dikurangkan dari laba neto. Nah, kemudian ini ada contohnya.
Nah, kita lanjut ke laba bersaham biasa. Laba bersaham biasa mengukur pembagian laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Laba bersaham biasa merupakan informasi yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersaham seringkali muncul dalam berita-berita keuangan untuk publik, di mana perhitungannya laba bersaham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, ketika saham biasa dan preferen beredar, dividen saham preferen dikurangkan dari laba neto untuk menentukan laba yang berkaitan dengan saham biasa. Nah, selanjutnya ada rasio harga terhadap laba, di mana rasio harga saham biasa terhadap laba mengukur prospek laba perusahaan di masa depan. Nah, seringkali rasio ini ditampilkan pada berita keuangan dengan perhitungan di mana rasio harga biasa terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per saham biasa. Nah, selanjutnya ada dividen per saham. Nah, di mana ini mengukur berapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa dengan perhitungan dividen per saham sama dengan dividen saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, selanjutnya ada dividen yield. Nah, pada dividen yield ini saham biasa mengukur tingkat imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya adalah untuk menerima pengembalian dari investasinya. Nah, di mana perhitungannya ada dividen yield sama dengan dividen per saham biasa dibagi harga per lembar saham biasa. Nah, kemudian ini ada ringkasan rasio-rasio keuangan. Nah, ini menunjukkan ringkasan ukuran solvabilitas dan profitabilitas. Jenis industri dan keragaman kegiatan operasional perusahaan biasanya mempengaruhi ukuran yang digunakan. Nah, ukuran-ukuran analisis dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menganalisis solvabilitas dan profitabilitas suatu perusahaan. Namun, ukuran tersebut bukanlah pertimbangan utama untuk membuat keputusan. Nah, misalnya dalam menganalisis prospek masa depan suatu perusahaan, manajemen juga harus mempertimbangkan mengenai keadaan ekonomi secara umum dan keadaan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Selain itu, tren dan keterkaitan antar ukuran-ukuran tersebut sebaiknya dipelajari dengan seksama. Nah, selanjutnya ada laporan tahunan perusahaan, di mana perusahaan publik menerbitkan laporan tahunan yang merangkum kegiatan operasional perusahaan selama tahun sebelumnya dan rencana untuk kedepannya. Laporan tahunan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selain itu, laporan tahunan biasanya terdiri atas yang pertama ada pembahasan dan analisis oleh manajemen, yang kedua ada laporan pengendalian internal, yang ketiga ada laporan atas kewajaran laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada pembahasan dan analisis oleh manajemen. Pembahasan dan analisis oleh manajemen harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan ke otoritas jasa keuangan yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depan. Nah, komponen-komponennya yang pertama ada analisis dan penjelasan manajemen mengenai perubahan yang signifikan antara laporan keuangan periode ini dengan periode sebelumnya. Nah, yang kedua ada prinsip atau kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang didapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan, termasuk dampak dari perubahan prinsip-prinsip akuntansi atau adaptasi prinsip akuntansi yang baru. Nah, yang ketiga ada penilaian manajemen terhadap likuiditas perusahaan dan ketersediaan modal perusahaan. Nah, yang keempat ada risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada modal pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Nah, atau off balance sheet, seperti leasing yang tidak dimasukkan langsung dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada laporan pengendalian internal. Nah, untuk perusahaan publik adalah wajib menyertakan laporan pengendalian internal untuk manajemen. Laporan tersebut menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Nah, selain itu, penilaian manajemen
manajemen dari keefektilan pengendalian internal terhadap proses pelaporan keuangan juga dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Nah, di samping itu juga harus disertakan laporan dari kantor akuntan publik untuk memverifikasi kesimpulan manajemen terhadap pengendalian internal. Nah, jadi terdapat 2 laporan pengendalian internal, satu oleh manajemen dan satu lagi oleh kantor akuntan publik yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan. Dalam beberapa situasi, kedua laporan pengendalian internal dari dua pihak tersebut dikombinasikan menjadi sebuah laporan tunggal mengenai pengendalian internal. Nah, selanjutnya ada laporan kewajaran dari laporan keuangan. Nah, seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen terhadap laporan keuangannya. Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit akan mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan publik dikatakan sebagai pendapat wajar tanpa pengecualian atau bersih. Laporan dengan opini selain pendapat wajar tanpa pengecualian menjadi sebuah pertanda atau sinyal bagi pengguna laporan keuangan yang dan membutuhkan investigasi yang lebih mendalam mengenai penyebabnya. Nah, kita sudah memasuki dari yang terakhir. Terima kasih.